Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan kuliah mengenai koralogi. Di sini ada 3 orang yang akan memandu Anda, yaitu ada saya sendiri, kemudian ada Pak Sopian, kemudian ada Pak Elijal. Kemudian mulai dari pendahuluan yaitu koralogi. Jadi pendahuluan nanti syaratnya koralogi ini adalah ekologi laut tropis, itu mengenai teori mengenai karakteristik biologi, ekologi habitat, pertumbuhan karang dan terumbu karang atau coral reef, kemudian reproduksi, kompetisi, sebaran, termasuk pula pemahaman mengenai ancaman kerusakan, dampak kerusakan, monitoring, dan teknik rehabilitasi terumbu karang dan mitigasi pada dasarnya. Baik, kemudian bahan perkuliahan kita terdiri dari yang tujuannya adalah agar mahasiswa mampu menerangkan apa yang dimaksud dengan koralogi. Kemudian mahasiswa bisa menerangkan perbedaan karang, terumbu, dan terumbu karang serta klarifikasinya. Kemudian mahasiswa bisa menerangkan perbedaan ekosistem terumbu karang dengan ekosistem lainnya seperti ekosistem lamun, rumput laut, dan mangrove sebagai contoh ya. Kemudian mahasiswa mampu menerangkan pembagian terumbu karang secara umum. Yang berikutnya, mahasiswa mampu menerangkan perbedaan terumbu karang, kemudian terumbu karang laut dangkal dengan terumbu karang laut dalam. Kemudian mahasiswa bisa menerangkan pembagian tubuh serta pembagian skeleton karang itu sendiri. Kemudian mahasiswa mampu melihat simbion karang, zooxanthella, dan alat reproduksi karang. Dan dalam ini nanti kita akan coba ya, walaupun menggunakan video, tetapi kami mengharapkan Anda bisa menguasainya. Kemudian lanjutan, mahasiswa mampu menerangkan kompetisi yang dilakukan oleh karang. Kemudian mahasiswa mampu memonitor kerusakan terumbu karang dengan cepat. Mahasiswa mampu merehab terumbu karang yang sedang rusak. Kemudian mahasiswa mampu melihat faktor yang merusak terumbu karang. Kemudian mahasiswa mampu melakukan penelitian sesuai dengan kondisi terumbu karang yang sedang dibutuhkan. Kita lihat perkuliahan pada dasarnya. Pertemuan pertama yaitu mengenai pendahuluan dan pengertian mata kuliah dari koralogi. Kemudian klasifikasi karang di antara makhluk laut, hubungan karang dengan terumbu karang. Kemudian tahapan mata kuliah serta sistem perkuliahan dan sistem penilaian. Kemudian pertemuan kedua, klarifikasi karang dan posisinya di antara makhluk hidup di laut, perbedaan antara karang, terumbu, dan terumbu karang, perbedaan antara ekosistem terumbu karang dibandingkan dengan ekosistem laut seperti ekosistem lamun, alga, dan mangrove. Kemudian bagaimana hubungan antara ketiga ekosistem tersebut. Kita akan lihat nanti bagaimana pengaruh daripada lamun,
kemudian bagaimana pengaruh dari mangrove terhadap terumbu karang itu sendiri. Dan kita akan ambil contohnya, umpamanya yang berada di bumi ini yang kebetulan kalau ketiga-tiganya terdapat di perairan tersebut. Kemudian pertemuan ketiga, pembagian terumbu karang secara umum dan perbedaan terumbu karang laut dangkal dengan terumbu karang laut dalam. Di sini kita akan coba nanti yang utamanya yaitu kita akan lihat yaitu terumbu karang yang ada di tropis dan subtropis. Akan tetapi akhir-akhir ini juga ditemukan karang yang berada di laut dalam. Kemudian pertemuan yang keempat yaitu pembagian tubuh serta pembagian skeleton karang, hubungan antara karang dengan simbionnya zooxanthellae, dan diperlihatkan dengan mahasiswa mulai saat sampling sampai diperlihatkan di bawah mikroskop. Pertemuan yang kelima yaitu mengenai karang brooding dan spawning. Karang brooding ini adalah yang dilahirkannya itu adalah anak. Anak ini pada dasarnya namanya adalah planula, dan planula yang dilahirkan, jadi dia pembuahan pada dasar di dalam tubuh induk. Spawning ini proses model ikan, yaitu pembuahan di luar tubuh, kemudian pembuahan di dalam kolom air atau di permukaan kolom air ataupun di dasar kolom air. Kemudian pertemuan yang keenam atau yang menyambung reproduksi pada karang mulai secara seksual dan aseksual serta pembagian reproduksi karang secara aseksual. Karang ini pada dasarnya bereproduksi secara seksual dan aseksual, dan yang aseksual ini juga dibagi-bagi lagi. Ada yang melahirkan planula, tetapi dia juga aseksual, bukan seksual. Kemudian ada yang dengan fragmen dan lain sebagainya, nanti akan kita tinjau nanti pada pertemuan yang ke-6. Kemudian pertemuan yang ke-7 yaitu planula pada karang dan sifat antara planula dari hasil spawning dan brooding. Kemudian pertumbuhan karang dengan cahaya atau kedalaman dan ciri-ciri karang tertentu. Jadi karang ini pada dasarnya dia hidup di daerah dangkal, akan tetapi dia juga bisa hidup sampai kedalaman tertentu. Jadi seandainya karangnya dalam terdistribusi dari kedalaman paling dangkal sampai dengan kedalaman paling dalam, itu biasanya akan terjadi perubahan bentuk. Nanti juga akan kita cari. Kemudian yang ke-8 UTS atau ujian tengah semester. Kemudian yang selanjutnya itu pertemuan yang ke-9, hubungan antara karang dengan zooxanthellae dan bagaimana pengaruh zooxanthellae dengan karang dan hubungan dengan global warming. Dan akhir-akhir ini salah satu yang menyebabkan dan diperkirakan karang ini akan punah di antaranya itu disebabkan oleh pengaruh global warming. Kemudian pertemuan yang ke-10 itu sambungan global warming dan kerusakan pada terumbu karang dari faktor lainnya. Kemudian pertemuan yang ke-11,
kompetisi yang dilakukan oleh karang, kemudian alat dan cara karang berkompetisi, dan bagaimana nematosid yang dimiliki oleh karang ini. Kemudian pertemuan yang ke-12 yaitu line transect dan line intercept transect, kemudian transect sabuk dan lain-lainnya. Dewasa ini itu ada beberapa perkembangan baru daripada penelitian di bidang terumbu karang. Kemudian yang ke-13 itu lead dan penelitian ikan. Ini kita akan melihat nanti line intercept transect dan penelitian ikan, dan ikan yang bisa dijadikan key species serta analisis yang akan kita gunakan. Kemudian pertemuan yang ke-14, transplantasi dan teknik dalam melakukannya, apa dasarnya hingga lahir teori transplantasi yang dilakukan dalam rehab terumbu karang. Jadi ada penelitian dulunya yang dan semacam hipotesis juga terdapat dari penelitian yang terdahulu, sehingga muncul penelitian transplantasi. Kemudian setelah berhasil, lahirlah transplantasi yang kita lihat sekarang ini. Kemudian pertemuan yang ke-15 ini yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan penelitian sesuai dengan kondisi terumbu karang yang sedang dibutuhkan, apakah sedang rusak atau pun tidak. Jadi kalau kita melakukan penelitian apakah terumbu karang itu sedang rusak, juga tentu banyak penelitian dan berdasarnya penelitian di terumbu karang ini sangat luas sekali, sampai ke genetik itu sudah dilakukan, dan juga yang orang sekarang sedang mencari, yaitu diantaranya obatan juga dari terumbu karang. Dan yang ke-16 yaitu UAS atau ujian akhir semester. Kemudian bahan bacaan itu silakan membaca seluruh buku ya yang terdapat, yang kamu bisa cari, apakah itu di Google, dan bisa diantaranya bisa kamu baca yaitu seperti Coral Reef Handbook. Ini adalah karangan dari Patricia Mathieu dan Isabel Bennett. Ini agak tua bukunya, tetapi masih bisa dimanfaatkan, yaitu 1993. Kemudian Coral of Australia and Indo-Pacific by J. Veron, ini juga sudah tua, 1993. Kemudian pelestarian dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir tropis oleh Dr. Insinyur Supriharyono, ini terbitan 2002. Kemudian ada ekosistem terumbu karang, ini kebetulan saya sendiri. Kemudian karang, biologi reproduksi dan ekologi juga bisa Anda baca. Kemudian karang dan zooxanthellae juga kebetulan saya juga. Kemudian Staghorn Coral and Staghorn Coral of the World, ini versi revisi ya dari Siwalase, ini 1999, dan yang lain-lainnya. Jadi pada dasarnya apapun buku yang Anda baca nanti kita diskusikan, apalagi sekarang kita sedang COVID ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.